Nah, jadi untuk menentukan satu lokasi itu ya pertama ya arah pulang. Karena kita juga pernah gagal. Kita juga pernah gagal dulunya. Yang di Smile outlet kedua itu kita beli 2006-2007. Itu sampai 2009 bisa dikatakan nggak nutup. Tapi sebenarnya kompetitor terbesar kita itu adalah kekurangan diri kita sendiri. Hai Class People, kita masih di Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Bersama owner Dallas Swalayan, Smile Swalayan, dan juga Rili Swalayan, Mbak Ira. Ya, terima kasih Pak Is. Oke, Class People, tadi di segmen pertama kita sudah ngomong sekilas ya, mengenai Mbak Ira dan juga Swalayan yang beliau kelola ya. Jadi, nah di segmen kedua ini kita akan tanya lebih banyak lagi nih. Jadi saya sebagai salah seorang yang pernah belajar nih ke Mbak Ira ya. Jadi saya pernah belajar Classy People ke beliau ini ya. Dulu saya pernah mencoba usaha swalayan. Tapi mungkin seperti kata Mbak Ira tadi karena saya tidak fokus. Iya. Nah, itu pelajaran berharga buat saya ya. Jadi ngapain aja nggak boleh ya Mbak ya kalau nggak fokus ya. Betul. Nah, untuk teknis detailnya, beliau sebagai master nih ya di bidang swalayan 18 tahun. Nah, kita tanya-tanya nih, mungkin Classy People yang bergerak di bidang yang mirip atau sama gitu, bisa mendapatkan hikmah ya atau dapat pembelajaran. Mbak Ira, jadi saya mau nanya ini, jadi pertama sekali Mbak Ira mendirikan swalayan ini, gimana sih caranya Mbak Ira memetakan target pasar gitu, siapa yang akan beli gitu, dan kenapa milih misalkan nih kayak di Andalas, bangun di Andalas. Sebelumnya yang saya tahu dulu di Aru, Lubuk Begalung ya. Lubuk Begalung. Iya. Kemudian setelah itu ada juga yang di Bypass. Betul. Ya, dan juga ada yang di Sutomo. Iya, Simpang Aru. Ada juga yang kecil itu di Semen Padang Hospital. Iya, betul. Nah, gimana itu caranya Mbak pertama sekali? Iya. Jadi tentunya yang pertama untuk menentukan satu lokasi itu nggak langsung di mana ada ruko kosong atau tanah yang dijual langsung plak, nggak bisa. Nggak gitu ya? Nggak bisa. Jadi itu juga menentukan satu tempat itu ya kebetulan saya tidak berdiri sendiri. Sebenarnya yang pedagang tulen itu adalah suami saya. Pak Is ya. Jadi saya ya belajar learning by doing. Akhirnya saya belajar, saya tahu. Nah jadi untuk menentukan satu lokasi itu ya pertama ya arah pulang. Arah pulang kerja. Nah, itu pengaruh itu pulang kerja. Misalnya dari Simpang Aru nih, dari pasar, kantoran banyaknya di pasar, di daerah kota. Pulang ke Indarung atau kemana, itu jalurnya berarti kan yang di kiri. Sebelah kiri. Nah gitu, sebaiknya ambil seperti itu. Karena kalau misalnya ada di kanan, orang muter lagi mikir, nggak usah deh, ntar baliknya lagi susah. Itu pertama. Kemudian yang kedua tentunya melihat seberapa banyak perumahan yang ada di sana. Perumahan yang arah pulang tersebut. Perumahan, betul. Bukannya perkantoran. Kalau perkantoran takutnya sore selesai, Sabtu Minggu libur, kalender merah libur, selesai. Jadi kita ngambil perumahan penduduk. Jadi itu juga kita survei berkali-kali. Bahkan kita juga minta data lah ke kelurahan. Sehingga kita tahu itu berapa banyak penduduk di sana. Gitu. Karena kita juga pernah gagal. Kita juga pernah gagal dulunya. Yang di Smile outlet kedua itu kita beli 2006-2007. Itu sampai 2009 bisa dikatakan nggak nutup. Akhirnya 2009 kita niat jual. Tapi itu tadi Allah memberikan rezeki lain. Pada saat itu gempa 2009, akhirnya kita jadi zona hijau. Jadi yang dari pantai dari mana semua larinya ke Bypass. Sehingga rame lagi, nggak jadi kita jual. Makanya Rili yang di Bypass dulu kita rubah nama jadi Smile. Begitu. Tadi kan Mbak Ira sampaikan tidak hanya sekedar asal bangun aja gitu ya, juga mempertimbangkan arah pulang ke rumah dari kantor gitu ya. Dan juga tadi sempat data ke kelurahan gitu ya. Betul, sekilas sih, cuma pengen tahu kan di kelurahan juga ada data penduduk. Data penduduk ya. Dan kita juga survei lah, keliling lah pakai motor. Ada perumahan di mana aja sih? Ya kita oret-oret dulu di atas kertas. Lokasi kita di sini, perumahan di sini. Ada nggak akses mereka menuju ke kita? Setidaknya itu juga perlu. Jadi tidak langsung plak buka, akhirnya tutup.
Yang kepikiran sama saya ya, tentu mempertimbangkan kompetitor juga ya Mbak ya. Betul. Ya, karena kalau misalkan di situ oke lah ramai gitu ya. Tapi kalau minimarket yang ada juga ramai kan, ya sama aja kan gitu ya. Iya. Itu ada pertimbangannya gimana itu? Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kompetitor, betul, memang ada. Oke. Tapi sebenarnya kompetitor terbesar kita itu adalah kekurangan diri kita sendiri. Oke. Jadi kita lebih berbenah. Jadi itu tadi kita punya HRD manager, si HRD juga dibekali dari ya pastilah punya ilmunya lah. Belajar bisa dari Google, dari buku, dari pengalamannya segala macam. Itulah yang dibawa ke dalam. Di dalam itu anak-anak ya dilatih. Bagaimana cara menyapa konsumen, bagaimana perparkiran, jangan coba-coba minta uang parkir misalnya, nak. Oke. Jadi semuanya ini dilatih. Oke, sorry. Berarti Gitu. parkir itu salah satu value ya yang kita tawarkan ke customer ya. Betul. Oke. Jadi bisa dikatakan kasir udah ramah. Pelayanan di dalam udah ramah, nyampe di depan di parkiran jadi masalah. Tetap aja kita kecoreng. Oke. Gitu. Jadi walaupun pelayanan kasir agak jutek nih misalnya, atau pelayanan ada yang kurang, tapi sampai di parkiran itu si parkirnya itu ramah, tidak minta uang parkir, jadi mungkin terobati juga gitu. Luas juga kali ya. Bener. Parkiran yang luas juga Sangat pengaruh luas ya. itu sangat pengaruh. Pengaruh ya. Oke, Jadi oke. pertama tadi lokasi yang itu, kedua yaitu tadi jangan pernah buka usaha yang judulnya minimarket itu tidak punya parkir, halaman parkir itu mati. Mikir, kalaupun misalnya nggak bisa orang parkir, berarti kan targetnya hanya yang pakai motor. Yang pakai motor, Belanjanya nggak terlalu gede. belanjanya nggak terlalu gede, Oke. gitu. Jadi kalau mau punya target yang besar, Oke. harus berani, Oke. harus berani, Meluangkan tempat untuk betul. parkiran. Benar. Oke. ATM juga kali ya. ATM itu datang dengan sendirinya nanti. Sendirinya ya. Enggak, tapi mungkin ya ada juga kan orang memang masih belanjanya kan pakai uang gitu ya. Jadi memudahkan dia juga lah gitu ya. Sebenarnya nggak ngaruh, ATM itu kan di luar. Yang di dalam juga ada sih. Oke. Yang di luar itu kan buat orang lalu lalang. Nggak mesti orang belanja ya. Tidak harus Apalagi orang sekarang belanja juga bisa Betul, berbagai cara ya. betul. Ada dompet Cuma digital kan dari juga. pihak bank juga ngelihat. Oke. Perparkiran itu ramekah, konsumennya rame, mau nggak mau kan pasti mampir ke ATM. Nambah revenue stream Betul, lagi ya. betul. Ada pendapatan tambahan ya dari sewa Sangat. ATM. Waduh. Oke, ini menarik sekali ya. Nah, jadi tadi mempertimbangkan lokasi. Nah, tadi ada sempat disinggung juga. Sebenarnya kompetitor kita adalah kekurangan kita sendiri. Betul. Artinya, boleh-boleh saja banyak kompetitor dalam arti ada swalayan lain. betul. Tapi yang penting kita bisa ngasih lebih nggak dari mereka. Bisa gitu ya kira-kira maksudnya, Mbak? Ini contoh lagi nih Pak Iskandar. Dulu sebelum ada, maaf nih, kendaraan online. Oke. Dulu taksi kita di bandara, kan istilah Minangnya tuh, maaf ya gitu, kayak pantang diarok nih. Mereka mau bau asap, mau ngebut-ngebutan, nggak pakai AC, Terpaksa kita mau naik. bau rokok atau bau apa, mereka belum mandi juga, itu terpaksa kita diam, nggak ada pilihan. Iya. Nah, akan tetapi begitu masuk yang lainnya, mereka berbenah diri. Oke. Pakailah taksi yang di bandara yang bukan plat kuning ya, Iya. yang lama-lama itu. Wah, mereka menyapa kita, ruangannya jadi harum, Iya. dan mereka juga tidak main handphone. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dengan masuknya yang lain-lain itu membuat kita tuh semakin lebih tumbuh sebenarnya. Berbenah ya jadinya. Berbenah. Oke. Sangat-sangat banget. Kalau istilahnya sama juga sih dengan pacaran. Oke. Kita belum nikah nih, pacaran, nggak ada pesaingnya, udah kadang kan pacarnya juga Suka-sukanya nggak aja mandi ya. nggak apa-apa, Gitu ya. mau makan apa aja juga berantakan juga nggak apa-apa. Iya. Tapi coba misalnya ada cewek lain nih, Yang lebih cantik. yang lebih cantik, ini mau berbenah, gitu ya, Mbak. gitu. Ya? Intinya sama lah. Oke. Jadi ini analoginya luar biasa ya. Jadi mudah diingat ya, classy people ya. Jadi kompetitor itu justru diri sendiri ya. Jadi it's okay, banyak pelaku bisnis yang lain, tapi kita bisa ngasih value apa nih kepada customer. Gitu. Kira-kira gitu Mbak ya. Betul. Oke, menarik sekali. Tadi yang pertama tempat, kemudian juga value yang bisa diberikan. Tempat tadi luas banget tadi kalau saya tangkap ya. Termasuk parkiran juga ya Mbak itu ya. sangat penting. Pelayanan juga ya. Ini satu lagi nih, kalau pricing itu kayak gimana? Menentukan harga. Kan bisa beda-beda ya Mbak ya. Nah, itu gimana sih strateginya gitu? Baik. Nah. Jadi sebenarnya kalau untuk harga, jadi ini kita kembali lagi nih ke market dari konsumennya kita. Kalau kita sudah memberikan pelayanan yang baik, kemudian juga
kelasnya nih, maaf nih, menengah ke atas. Oke. Ya kayak Pak Is aja deh sama Bu Dokter. Aduh. Kalau belanja, apakah ngecek dulu bayamnya berapa ya? Ini berapa enggak? Saya rasa plek main ambil kasir bayar selesai. Amin. Karena itu tadi diimbangi dengan pelayanan. Oke. Dengan pelayanan, kenyamanan, itu sangat penting. Artinya kita kenalin customer kita, value apa yang dibutuhkan, itu yang kita beri. Betul, sebenarnya itu yang lebih ditonjolkan. Berarti harga itu bisa saja ya untuk customer tertentu itu mahal, customer yang lain tidak gitu ya. Betul. Oke. Nah, sementara kalau untuk pedoman harga, setiap kita beli barang di distributor, mereka selalu ada acuan harga jual tidak boleh melebihi. Oh, dari gitu. sekian ada. Kalaupun itu kita langgar, kita akan ditegur sama mereka. Gitu. Tapi Nah, kalau lebih murah? Lebih murah itu bisa jadi. Tergantung pembelian lagi. Pembelian dari kita ini sebagai kita beli dari distributor kan ada dua cara. Pembelian kredit atau pembelian tunai. Kalau pembelian tunai ya sama deh, kita beli tunai pasti dapat diskon lagi. Tapi kalau kredit jangan coba-coba minta diskon. Nah, mungkin ada beberapa swalayan ya mungkin duitnya kuat, mereka belinya tunai pasti dapat diskon dong. Nah, diskon itulah yang mereka buang sebagian untuk konsumen. Menarik peminat juga. Betul. Ya. Tapi kalau banting harga nggak dimasalahin ya? Banting harga sepertinya tidak pernah banting harga karena bukan jual pakaian. Bukan jual pakaian ya, it's okay. Karena barangnya tidak pernah basi dan itu akan ada terus. Kalau pakaian mungkin Desember tahun ini untuk ketemu di Januarinya modelnya udah baru lagi. Kalau ini nggak kejual, tahun depan ketinggalan. Itu mungkin bisa banting harga. Oke. Tapi kalau kita ya itu terus barangnya kecuali expired. Kalau expired bisa dikembaliin lagi. Betul. Ya? Ada beberapa perjanjian dengan distributor. Itu ada beberapa barang yang expired itu nanti kita kembalikan atau tidak dikembalikan tapi dapat potongan lagi. Itu ininya lah teknis di belakangnya. Dan ada yang menarik nih Mbak. Ya. Jadi untuk satu produk yang sama itu kan mereknya bisa berbeda-beda. Betul. Nah itu Mbak menentukan merek itu kayak gimana? Yang artinya kan bisa saja nih, sorry ya, misalkan sampo aja, mereknya kan banyak gitu. Ukuran aja beda-beda gitu. Nah, berapa mililiter segala macam. Itu Mbak sampai ketemu gitu ya, ini deh yang gue jual gitu, itu ada ininya nggak? Ada caranya nggak? Itu kan semua udah Computerized. Ya, jadi semua produk yang masuk itu sudah ada barcode-nya. Jadi intinya per faktur juga kita beli dari distributor sudah ada barcode. Sudah ada volumenya, sudah ada harganya, udah ada acuannya semua. Jadi tidak ribet. Tinggal pendisplayannya aja nanti. Enggak, maksud saya gini. Kan bisa saja mungkin di daerah kita itu kan orang sukanya misalkan sampo A ukuran 10 ml. Ada yang sukanya ya nanti di perjalanan itu akan ketemu. Jadi buat awal trial and error aja ada dulu nih semuanya. Lengkap dulu semuanya. Betul. Kan kita ada pencatatan stok setiap hari. Dari situ ketahuan order pertamanya datang barangnya 10, besok tetap 10. Seminggu lagi tetap 10, nah berarti yang ini kedepannya untuk repeat order itu dipertimbangkan tidak angka segitu lagi. Nah ternyata kita ordernya 10, besok pada saat pencatatan stok tinggal 5. Oh berarti ini barangnya fast moving. Fast moving berarti ordernya beda. Nanti akan ketemu sendirinya itu di perjalanan. Berarti kita di awalnya ya lengkapin aja dulu. Ntar nanti kita akan tahu sendiri gitu ya. Biasanya berapa lama itu Mbak penyesuaian sampai kita tahu? Tergantung sih. Tergantung marketnya lagi. Misalnya nih kayak di Semen Padang Hospital. Nggak mungkin semua produk saya kasih. Nggak mungkin rinso 2 kilo, sekilo. Iya, karena itu kan rumah sakit, siapa yang mau beli. Nah akhirnya itu kita sesuaikan lagi memang. Kalau buat yang khusus ya di rumah sakit, berarti rumah sakit tidak akan menjual rinso yang kiloan ya. Yang saset mungkin masih. Gitu. Tapi ya itu tadi lihat lokasi lagi sebenarnya. Oke. Artinya kan kecuali perumahan tadi. Kalau perumahan mungkin kita lengkapin dulu. Nanti akan ketemu marketnya seperti apa. Jadi contohnya misalnya nih kayak ini deh spaghetti yang mentah itu. Itu saya taruh di Smell Market yang di Bebas nggak laku. Tapi naruhnya di Dallas mungkin seminggu tuh kencangnya luar biasa. Karena beda masyarakat yang belanja ke situ ya gitu ya. Artinya di awal boleh saja kita menduga-duga ini deh yang dibutuhkan. Tapi nanti by the time ya kita ada feedback ya melalui hasil penjualan kita jadi tahu ini deh yang dibutuhkan. Kira-kira gitu ya Mbak ya. Kecuali distributornya ngotot nih. Saya punya produk baru, laku nggak laku taruh dulu deh. Nah itu lain hal. Itu ada perjanjian di belakang. Nanti kalau misalnya nggak laku balik ya berarti konsinyasi. Artinya kita nggak akan menanggung resiko Tidak apa-apa. menanggung resiko. Paling resiko tempat aja ya. Nah terkait masalah pricing.
ada sama nggak sih ngambil marginnya? Ini saya nanyanya agak teknis nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa. Marginnya sama yang slow moving sama fast moving nggak apa-apa? Iya. Atau gimana ya biasanya? Beda-beda ya. Beda-beda Dan ya? apalagi sekarang kita punya program tiap Jumat, Sabtu, Minggu itu ada special price. Gitu. Jadi mungkin pada ada yang mahal, ternyata pada saat ketemu di program kami Jumat, Sabtu, Minggu itu yang murah, itu bisa jadi murah. Tapi itu juga kita kerjasama dengan para distributor atau mungkin ada diskon-diskon yang mesti kita buang untuk konsumen gitu. Karena kan ada istilah kan kita dengar-dengar tuh ada barang ndak basuku gitu kan. Artinya itu kan orang kalau misalkan susu kan ibu-ibu ada tahu tuh. Iya. Harga susu tuh ngerti banget sih ibu-ibu biasanya kan. Tapi kalau kayak gelas gitu kan orang kan nggak terlalu care gitu ya. Betul. Itu mainan, gelas, baby. Nah, itu gitu ya. orang memang tidak lihat pembanding. Gitu Karena ya. mereka kadang kan muncul produk itu ke depannya belum tentu udah muncul lagi. Iya. Tapi kalau pakai barcode, nah itu beda. Itu kan pakai nggak pakai barcode. Itu barcode yang kita buat manual. Oke. Dan pakai barcode itu mereka bisa lihat juga googling di Google. Bisa ya. Mereka bisa ngelihat. Itu ada Oke. pedoman harga. Artinya untuk menentukan harga itu sangat bervariasi ya dasarnya Mbak ya. Sangat bervariasi. Tiap dengan barang yang sama saja, ukuran yang sama, misalnya nih beras merah deh. Iya. Sama-sama 1 kilo. Iya. Terus tapi harga beda-beda. Oke. Ya itu tadi dari taste-nya, dari apanya itu mempengaruhi. Oke Mbak, rasanya sudah cukup jelas ya mengenai bagaimana mengelola swalayan ini. Tapi ada satu lagi nih Mbak yang saya masih sangat penasaran. Tentu kan nggak indah-indah semua ya, namanya bisnis ya. Betul. Jadi ada juga risiko. Nah kita agar classy people nih mendapatkan informasi yang lengkap, saya pengen nanya-nanya nih mengenai risiko mengelola swalayan. Namun kita simpan dulu Mbak, karena kita masih ada segmen ketiga. Baik. Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Baik. Oke, classy people, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen ketiga dengan pembahasan yang lebih hangat lagi dengan Mbak Ira. Pantau terus Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple.